Kekayaan Sumatera dianggap milik nasional. Giliran bencana kok tidak, berita pejabat datang. Ada beberapa yang satu pesawat dengan saya. Kenapa emang kalau pejabat? Enggak, saya itu bukan dalam hati ngomongnya, bener-bener saya berdiri. Itu pernyataan pejabat yang, wah itu mah tercerabut organik. Anda kalau mau jadi haters, jadi buzzer, riset dikit lah minimal. Ferry Irwandi sambil bantu ngumpulin uang yang 10 miliar itu, orang Indonesia ada buat teman-teman di Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat. Yang nggak ada nggak tahu siapa lah. Sebagai seorang dosen, saya senang sekali kalau punya mahasiswa dan penerus yang punya kepekaan dalam masyarakat. Dan tentu saja mereka bisa menjadi kepanjangan tangan idealisme kita. Yang waktu berjalan tentu saja kita akan mengalami fading away. Mundur secara perlahan-lahan dan yang muda ini kemudian muncul ke depan. Beberapa waktu yang lalu saya sempat pergi ke daerah Bukit Tinggi. Dan ketika kami pergi ke Bukit Tinggi, pasti kami bicara tentang mahasiswa kami yang juga berasal dari daerah sini. Dan saya mendengar kabar bahwa salah seorang yang sekarang sudah menjadi seorang novelis dan pernah menjadi tamu saya akan melakukan syuting di Bukit Tinggi. Dan sempat melihat keindahan alam, kami sempat makan di rumah makan yang sering kami kunjungi, rumah makan Aiba Darun. Di sana kami menikmati nasi padang yang lezat sekali, lalu kami turun. Nah setelah itu saya mendengar JS Hairen ini kemudian ada di sana dan kemudian bencana pun terjadi. Ini tidak tanggung-tanggung. Hujan terus menerus yang seharusnya terjadi setahun terjadi dalam 4 hari. Di daerah tersebut sungainya memang pendek tapi sangat curam bukit-bukitnya. Dan Bukit Barisan ini memang sangat misteri, namun sangat subur daerah itu. Dan hari ini kita menyaksikan derita begitu besar di daerah ini, namun pemerintah belum menyatakan ini sebagai bencana nasional. Sanggupkah pemerintah daerah menangani ini sendiri? Lalu kemudian saya mendengar JS Hairen bersama dengan teman-temannya, juga mahasiswa saya yang lain yang sekarang sudah menjadi pemimpin, kemudian juga turun, bahkan tengah malam mereka turun untuk menolong sesama yang berada di sana. Saya bangga sekali melihat anak-anak yang luar biasa. Ketika para pejabat datang untuk melakukan pencitraan, mereka datang dalam senyap dan mereka tidak membawa kamera untuk dipublikasikan. Tapi mereka mencari bantuan, mengumpulkan bantuan, bahkan sebagian diantaranya adalah bantuan yang datang dari saudara yang sampaikan di Instagram kami dan kalian kumpulkan di kitabisa.com, lalu kemudian barang ini dibawa ke sana dan mereka kemudian bersama dengan relawan anak-anak muda mencari jalan untuk menghubungi orang-orang ini. Tentu ada rekaman peristiwa yang dialami. Seperti apa? Mari kita saksikan percakapan saya bersama dengan JS Hairen. Stay relevant. Jombang. Sore, Pak. Sore. Hairen. Baru kembali dari sana. Iya, baru balik dari kampung halaman Sumatera Barat. Waktu Bapak seminar di Padang, Bapak mau pulang, saya tuh baru datang. Ya, saya mendengar itu. Saya baru datang dengan teman-teman tim film lah, Mbak Gina Esnur. Jadi novel saya yang Dompet Ayah Sepatu Ibu. Dompet Ayah Sepatu Ibu. Mau difilmkan, yang mau kita difilmkan. bahas. Ya. Yang kita bahas di podcast sebelumnya. Ya. Kami datang, emang mulai hujan-hujan kecil-kecil. Ya. Survei lah kami keliling di Padang Panjang, Bukit Tinggi. Udah jatuh cinta tuh sama lokasinya. Kan kalau bikin film dan bikin novel itu kan beda ya. Jadi kami harus datang lagi menyerap energi yang ada di cerita itu. Udah berinteraksi dengan anak-anak, dengan warga, dengan ibu saya sama ayah saya, kan mereka yang akan jadi tokoh utamanya. Begitu hari terakhir, hujannya deras sekali. Jadi kami mau take off tuh, soalnya agak ditunda. Oh emang sangat buruk. Sangat buruk nih hujannya. Oke. Orang Padang bilangnya itu angin apa? Angin senar atau angin apa namanya ya? Itu riuh sekali suaranya itu. Nah, begitu mendarat, malamnya dapat kabar. Malamnya sama besoknya dapat kabar beberapa lokasi yang kami kunjungi itu ada yang hilang sinyal, ada yang kena banjir, kena longsor, gitu-gitu. Dikontak lah sama siapa duluan ya? Pras Teguh kalau nggak salah, apa Timi ya? Pras Teguh yang pelawak itu guys. Gimana nih JS gitu? Iya, gue udah ada rencana juga balik ke Padang gitu, saya jawab. Padahal gue baru balik banget gitu. Ya udah ayo gitu. Timi telepon, Timi juga nelfon. Nih kampung halaman. Timi ini adalah foundernya Kitabisa yang juga sama-sama dengan Hairen pada saat itu di sini bersama-sama dengan bantu saya. Jadi Al-Fatih Timur itu adalah asistennya Prof. Renal dulu di FUI. Orang dari Sumatera Barat. Dia juga merekrut calon asisten berikutnya yang kebetulan direkrutnya saya. Nah, kami itu dari satu ruangan kecil membangun impian sama-sama dikomporin Prof. Renal. Timi itu dulu yang membangun Kitabisa. Saya yang membangun impian jadi penulis. Kami ini ibaratnya saudara kandung dari anak ideologisnya Prof. Renal.
Nah, Timmy nelfon. Agak beda lah nadanya. Biasanya kan dia sering bantuin kita bisa itu kan udah bantuin kemana-mana. Iya. Tapi kali ini kan kampung halaman dia, jadi ya oke Tim. Nah, besok semua pada datang. Kita beda-beda pesawat semua. Sampai di Padang, saya pulang dulu langsung ke rumah orang tua saya. Karena jarak dari lokasi terdekat itu udah sekitar 1 kilometer dari rumah saya, Pak. Lokasi terdekat terjadinya bencana. Jadi timelinenya adalah saya mau terbang, saya udah di Jakarta dulu. Oh, sudah balik Saya ke udah di Jakarta. Jakarta 2 hari. Terus dengar bencana. Ya udah besoknya balik lagi ke Padang gitu. Harusnya kan kita lapor ke produser habis riset skrip kayak gini-gini gitu. Tapi ya udah nyampe di Padang itu bahkan dari kan teman-teman melihat tuh berita pejabat datang, pejabat performatif. Itu bahkan sampai protokolernya pun terasa menyebalkan karena ada beberapa yang satu pesawat dengan saya gitu. Turun, Pejabatnya satu yang ngantor bisa 8 orang. Kenapa emang kalau pejabat? Enggak, saya itu bukan dalam hati ngomongnya, benar-benar saya berdiri di pintu pesawat. Kenapa emang kalau pejabat gitu? Kan Pak Renat selalu mengajarkan kalau di pesawat tuh kita harus sat-sat. Ya. Duduk di kursi 21 Garuda kan. Selalu kan kalian juga gitu kan. Dan harus respect dengan tamu yang lain. Nah. Jalan, adik saya sepupu saya udah nungguin pakai motor. Saya pamit sebentar ke ibu saya, kita langsung jalan ke salah satu lokasi terdekat. Timmy belum mendarat, Pras belum mendarat. Nah, situasi di lapangan tuh benar-benar dibilang perfect chaotic juga enggak, karena kan bencana ini kan clustering ya Pak. Di sini seonggok, di sini seonggok, di sini seonggok, di sini seonggok. Kalau tsunami misalnya, dia kan kena rata semua, atau gempa kan kawasan. Kalau ini tuh benar-benar yang dekat bukit, yang dekat sungai. Jadi ada aja daerah yang nggak kena, cuma banyak gitu menyebar. Nah, saya pergi ke yang dekat, yang kalau teman-teman lihat videonya itu yang ada jembatan Rumah Gadang. Ya. Nah, yang bendungan itu tuh itu udah dekat rumah saya. Saya ke sana, ditunggulah sama sahabat kami, sama-sama penulis novel, Boy Chandra. Dia seharian kemarin sendirian dengan teman-teman di Padang. Begitu datang dari Jakarta tuh kayak, oke, dia lumayan semangat lah. Begitu sampai, nah ini mungkin teman-teman yang jadi relawan, baik relawan online ataupun relawan offline, ini salah satu, saya mungkin akan sering membahas beberapa blind spot nanti di lapangan. Salah satu blind spotnya itu manajerial, leadership. Di lapangan kan orang habis lagi kena bencana Pak, mereka kan gimana nih, pokoknya saya harus makan, nah itu tuh nggak ada yang bisa merangkul gitu. Logistik tidak jelas. Logistik ada yang numpuk, ada yang nggak ada, jadi bener-bener Barang bisa datang dari mana-mana tapi tidak ada yang mengkoordinir. Nah, lalu kemudian mereka yang menangani bencana, keluarganya juga banyak yang hilang. yes, satu dapur umum misalnya cuma sanggup 300 kepala Menangani gitu. untuk 300 kepala. Ibu-ibu yang masak, bapak-bapak yang masak, yang bagiin tuh udah lelah juga gitu. Jadi relawan kalau bisa langsung rangkul mereka. Saya aja yang umumkan, nah terus blind spot kedua. Habis dari tempat pertama itu, pas kami mau berangkat ke tempat kedua tuh ada satu cerita yang menyedihkan, tapi ini nih pejabat kita tuh harus belajar gimana ya. Kami udah mau jalan nih, Bang. Ini ada orang sekeluarga rumahnya hanyut, dia tinggal di rumah tetangga. Boleh dicarikan alat masak nggak Bang? Gitu. Alat masak, kompor, magic jar, segala macam. Wah kalau itu mah nggak usah nunggu donatur, langsung aja gitu. Nah Boy Chandra langsung dia naik motornya dicari beli, tunggu ya 5 menit. Ya akhirnya, maksudnya di saat harusnya dia tuh sangat berhak minta apapun gitu kan. Tapi dia hanya minta, cariin dong alat masak, gue nggak mau ngebebanin tetangga gue gitu. Kasih alat masaknya, kami pergi sampai ke lokasi kedua, itu namanya Batu Buswa. Nah di sini ketemu blind spot kedua. Ya kan di situ tuh daerahnya tuh ada atas dan bawah. Di tengahnya ada jembatan. Nah di sekat antara dua daerah itu ada satu kawasan kecil yang sekitar 15-20 kepala keluarga, kebanyakan perempuan, tidak berani untuk datang ke posko atau takut gitu. Nah ini blind spot kedua, cewek-cewek, ibu-ibu, perempuan itu nggak berani Pak. Mereka itu sangat butuh kebutuhan perempuan. Nah itu tuh hal kecil yang kita nggak kelihatan, tapi itu kan, nah pakaian tuh sebenarnya udah banyak, tapi kayak celana dalam. Kamu udah makan belum? Belum. Dari kapan? Dari pagi Bang, ini udah sore nih. Sebelahnya bilang dari kemarin belum Bang. Waduh, kenapa nggak ada yang berani ngomong? Nyampe di sana nggak tahu Bang, takut. Waduh. Inilah pentingnya seorang novelis ya, bisa menangkap getaran perasaan orang. Di situ orang tidak tahu dan tidak bertanya. Seakan-akan biasa saja, tapi ternyata mereka belum makan dari kemarin. Karena kan udah lalu lalang di atas ke bawah orang ngasih bantuan, tapi ini ada satu titik buta yang nggak kelihatan gitu. Oh yaudah, ayo kita motoran, kami berenam. Saya cari makanannya buat 2 porsi sekalian. Boy Chandra yang bilangin ke orang di posko, tolong nih adek-adek ini cewek-cewek banyak, mereka nggak berani gitu. Nah akhirnya ditaruh 1 orang. Pras Teguh, Timmy jalan ke Lubuk Minturun sama Atta Halilintar. Pras Teguh pulang ke rumahnya karena dia kuburan ibunya juga kebanjiran. Dia si pelawak itu masih sempat bercanda deh. JS, ibuku berenang-berenang kuburannya. Ya itulah cara kami menghibur
menghibur diri. Gitu. Sampai malam Pak, sampai malam kami masih cari obat. Itu kalian sendiri yang melakukannya? Sendiri aja, dan kami terus kontak-kontakan sama Ferry Irwandi. Jadi Ferry Irwandi sambil bantu di belakang layar untuk ngumpulin uang yang 10 miliar itu bukti kita mau ngumpulin uang kalau untuk sesama. Dan berhasil kalian dalam Berhasil. waktu singkat sekali. Maksudnya adalah rakyat mau kok kalau duitnya dipakai dan dipercayakan kepada orang-orang yang kita percaya seperti Ferry Irwandi. Kalau orang nggak mau bayar pajak, tanya kenapa. Nah, itu jadi tidak ada bencana nasional kata pejabat, tapi ada kepedulian nasional kata rakyat. Dan Jombang berada di tepi sungai mana itu yang kemudian pakai kertas begitu? Oh. Kekayaan Sumatera, kekayaan nasional, bencana Sumatera. Ini tidak menjadi bencana nasional. Video yang pertama itu di Batu Busua. Itu setelah makan Pak, setelah cewek-cewek itu makan, pokoknya kami udah terus tim saya bisikin kan, adik-adik saya, Bang, ini tulisannya belum kita proses gitu. Oh iya ya, yaudah, ntar deh ditraktir durian dulu sama Boy Chandra. Kami di situasi Memang lagi musim itu, lagi musim jadi durian, ya. nanti teman-teman kalau ke Sumatera Barat di situasi udah membaik, datanglah ke Sumatera Barat makan durian. Desember ini memang musim durian. Udah kami cari tempat, baru buka itu. Nah, itu baru bikin pesan bahwa kekayaan Sumatera dianggap milik nasional. Giliran bencana kok tidak, pakai tanda tanya kan. Terus mulai muncul di hari itu narasi. Nah, ini kepada teman-teman netizen dan influencer, tolong jangan sampai kita babak belur oleh narasi pecah belah. Maksudnya bencana ini milik Sumatera, kan banyak tuh orang prihatin pada Sumatera, tapi mulai ada nih orang-orang yang menggeser ke Sumatera merdeka apa enggak. No, orang Sumatera yang menderita, yang butuh perhatian, yang lagi marah tuh orang Sumatera. Yang membantu siapa? Orang Jawa, orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Papua, orang Jawa, semua. Bangsa Indonesia. secara Bangsa menyeluruh. Indonesia. Nah, yang pecah belah lu orang mana, cuy? Hah? Tiba-tiba lu nyelip-nyelipin di komen, lu tiba-tiba bikin konten untuk Sumatera lepas dari Indonesia tuh orang mana lu? Kita udah terlatih kan, Pak? Iya. Bangsa ini terlatih untuk bangkit rame-rame gitu. Apa urgensinya sampai kemudian Jombang dengan cepat? Ya, dari hari pertama itu saya lihat, yang mula-mula dibikin gambar peta Sumatera itu ya. Ya. Saya baca itu peta Sumatera. Kekayaan Sumatera dan itu kemudian bencananya tidak jadi bencana nasional. Apa urgensinya harus menjadi bencana nasional? Kalau kan sudah dirangkum oleh ketua kita, ketua nakama kita Bapak Ferry Irwandi. Bencana ini terjadi karena dua faktor. Satu karena memang lagi ada badai. Tapi kedua, tata ruang hutan kita, pengelolaan pemberian izin ini itu tuh juga Tata kelola hutan. terbengkalai gitu. Ketika itu semua berakumulasi ya muncullah apa yang kita lihat hari ini. 3 provinsi itu Pak, lebih luas di Pulau Jawa gitu. Lebih luas di Pulau Aceh, Jawa. Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ya. Untuk bencana nasional saya nggak tahu bagaimana, kenapa enggak juga atau apa pertimbangan pemerintah pusat atau bagaimana saya nggak tahu. Mulai muncul komen netizen takut jadi bencana nasional karena takut diaudit atau takut apalah. Kemampuan daerah kan sebetulnya juga terbatas ya. Di tengah-tengah era pemotongan anggaran, saya mendengar kabar dari anak-anak saya ini bahwa ada desa di tepi sungai yang tiba-tiba hilang. Yes. Ya, beberapa desa seperti itu. Dan itu bercampur antara air, lumpur, ya, Pohon. tanah yang jatuh, pohon, batu. Dan batunya itu besar-besar sekali ya. Namanya batu gunung, Gunung Merapi kan. Nah, ini jadi satu persatu dan itu tertimbun 4-6 meter mereka. Tuh, artinya sebetulnya pemerintah daerah juga sudah beberapa bupati dan gubernur sudah menyurati pemerintah pusat tidak Ya. sanggup, sehingga Ini perlu rangkumannya nih, tanganan dari pemerintah pusat. Nah, ini dirangkum oleh admin saya. Jadi itu medsos saya kan punya admin, Pak. Promosi novel, nah itu admin saya yang bikin kontennya. Selama bencana itu kami kerahkan untuk ngumpulin DM, komen di daerah mana lagi nih yang butuh bantuan. Nah, ini barusan mereka rangkumin pernyataan-pernyataan dari kepala daerah yang tadi Bapak bilang yang nggak sanggup. Di Aceh, sejumlah bupati, Bapak Haili Yoga Aceh Tengah, Mirwan MS Aceh Selatan, Sibral Malashi, Pidi Jaya menandatangani surat yang menyatakan bahwa daerah mereka tidak sanggup lagi menangani dampak bencana secara mandiri. Kedua, Gubernur Muzakir Manaf Aceh mengungkapkan keputusan mendalam. Nah, itu kita lihat videonya yang ini tsunami kedua bagi Aceh. Ia bahkan menangis saat menggambarkan situasi bencana yang dianggap sebagai tsunami kedua, dampak dari banjir bandang dan longsor massal. Ketiga, Bupati di Aceh mengakui bahwa kemampuan penanganan daerah sudah habis. Di Aceh Timur, salah satu bupati menyatakan bahwa meskipun ada alat berat, banyak diantaranya rusak atau tidak bisa dipakai. Anggaran darurat hanya sekitar 2 miliar. Macam-macam banyak sekali kementerian Dan alat berat pun sangat dibutuhkan Oh, di itu sana. tadi barusan diposting sama Ferry Irwandi soal situasi di Tamiang. Jadi respect ya buat teman-teman yang menjangkau ke daerah-daerah terisolir baik secara online maupun offline. Itu kan nyata sekali itu. Timi bahkan malam itu, Pak. Jadi saya sama Pras lanjut cari obat-obatan sama menghibur anak-anak. Timi itu malam itu nekat dia ke
Palembayan, daerah yang salah satu paling parah di Sumatera Barat. Dan itu nggak ada listrik ya, mati Nggak- semua, nah, itu listrik dia. mati, signal juga mati. Salut gua sama lu tim. Jangan di-cut ya bagian itu ya. Respect Alfati Timur kita bisa.com. Nggak tahu kenapa ya. Kenapa nggak bencana nasional kan narasi-narasinya itu oh ini skalanya nggak semasif Covid bang, nggak semasif. Tapi kalau kita lihat kayu itu kan luar biasa sekali ya. Itu kayu besar maupun kayu kecil itu banyak sekali. Sejatinya dulu kita pernah pada era HPH dulu, itu kayu itu ada ketentuannya ya, yang boleh ditebang yang ukurannya besar. Dan memang ada beberapa kebijakan yang menurut para ahli lingkungan memang kayu itu kalau sudah besar sebaiknya memang ditebang. Tapi asal ditanam ulang begitu. Karena di beberapa negara juga terjadi seperti itu. Saya tadi bicara dengan saudara Onte, ya ini adalah seorang penggerak yang mendirikan Telapak. Dia mengatakan di Swedia itu bahkan mereka bisa mendirikan pabrik pulp and paper. Yes. Ya, dan ditanam. Sama seperti orang nangkep ikan. Tidak boleh nangkep ikan yang ukurannya masih kecil-kecil. Dan kalau mau ditangkap yang sudah besar begitu. Kita ini pohon besar, pohon kecil itu kelihatannya tercabut semua dan banyak sekali orang yang melakukan dan tata kelolanya ini juga jadi masalah. Alam itu boleh kita manfaatkan. Ya. Tapi bertanggung jawab, accountable. Saya, Boy Chandra, 2 penulis novel yang akhir-akhir ini mulai diserang, Pak, karena kalian kan penulis buku gitu. Buku kalian kan juga memotong kayu gitu. Anda kalau mau jadi haters, jadi buzzer, riset dikit lah minimal gitu. Swedia, Finlandia, negara-negara Skandinavia itu ya, Besti. Mereka itu sudah punya industri hutan bukan 20-50 tahun lagi, udah ratusan tahun. Buku-buku kita, kamu kalau ke Gramedia nemu novel saya, J.S. Keren, nemu novel Boy Chandra, macam-macam, itu kertasnya diimpor dari Skandinavia. Rajanya yang ngasih sertifikasi industri hutan yang baik gitu. Nah, 1 pohon mereka tebang, 4 mereka tanam. Nah, sementara yang saya lihat kemarin di depan sungai itu, kan ada tuh pernyataan pejabat yang, wah itu mah tercerabut organik. Siap, tercerabut organik, siap. Dan sekarang melalui medsos orang muda semuanya memotret dan kemudian menyebarkan dan menunjukkan banyak kayu yang ada nomornya. Dan kelihatan sekali dipotong rata. Dan itu kelihatan sekali memang sisa gergaji dan itu mencengangkan karena yang ditebang bukan hanya kayu besar tapi juga kayu-kayu kecil itu banyak sekali ya. Dan orang-orang yang menyebar-nyebar itu mulai kena ancam-ancam, Pak. Mulai kena ancam-ancam, jadi nggak tahu siapa yang mengancam, jadi... Akhirnya ini kemudian turun ke lapangan. Tergerak karena sebetulnya sebelumnya ada ke sana dan dengan teman-teman turun. Pertanyaan berikutnya, kemana orang muda di Sumatera Barat? Yang orang yang tinggal di Sumatera Barat, Ya, yang ketika untuk terjadi menolong masyarakat, relawannya Enggak, turun nggak mereka itu? turun, Pak. Turun semua. Kami ini tuh simbol doang, kami itu cuma sedikit sekali gitu. Bencana ini menunjukkan siapa kita. Orang-orang di Padang, di Bukit Tinggi itu udah bergerak semua Bergerak duluan semua, gitu. turun. Datangnya Ferry Irwandi, datangnya siapa lagi, semua Memberikan influencer semangat itu di sana. memberikan semangat aja. Ferry berangkat juga ke sana? Sekarang Ferry lagi di sana. Oh, lagi di sana. Lagi di- Ya, saya mengundang Ferry untuk ke sini, mungkin minggu depan bisa ke sini. Ya, ya. Jadi Ferry tidak hanya mengumpulkan dana bersama kita bisa, ya, terus kemudian bersama-sama berangkat ke sana dan mengirim segala macam kebutuhan untuk masyarakat di sana. Ya. Ferry itu lagi sakit, bro. Lu Ya, kita doakan. kita supaya- butuh lu sehat, bro. Ya, betul, betul. Lu kalau Anak nggak muda. ikut pun ke Sumatera sebenarnya nggak apa-apa, Pak. Tapi ya udahlah, respect kepada istrinya Ferry Irwandi. Tolong dijaga beliau supaya tetap waras dan sehat ya. Ya, kita doakan Ferry sembuh dan minggu depan bisa ke sini ya. Oke, Hairan. Jadi itu yang Hairan lihat, memang masyarakat sangat membutuhkan bantuan dan kelihatan sekali di daerah pun kemampuan lokal itu sangat terbatas, terutama dalam teknologi. Bagaimana alat-alat berat? Apakah sudah cukup masuk datang ke sana? Tergantung, kalau di kota Padang udah lumayan. Lumayan. Kalau di kota-kota yang besar udah lumayan. Karena tadi itu, Pak, karena dia clustering tadi jadi nggak bisa masuk berbarengan gitu, nggak bisa, jadi benar-benar terpencar-pencar gitu. Ya. Saya mendengar dari Timi, mereka jalan, mereka tidak tahu di mana ada kampung, lalu mereka korek ketika mereka mencium ada bau amis tertentu, dan ketika mereka merasakan, oh ini kemungkinan di sini ada jasad manusia, lalu mereka korek dengan kayu-kayu sampai kemudian mereka menemukan ada sesama kita berada di situ. Saya dikirimi video tentang Robert, ya, anak yang terakhir berbincang dengan kakeknya. Dan itu terakhir kali dia berbincang dengan kakeknya, setelah itu kakeknya disapu dan setelah itu dia tidak punya kesempatan lain dan untuk menghibur hatinya dia harus menolong orang lain. Aduh, Bapak kan pernah cerita waktu di kelas tuh kalau bencana di Jepang, Orang tenang, bisa Orang tenang, saling terima bantu. makan, saling bantu dan bisa menahan. Dan di sana juga kelihatan itu ya.
kelihatan sekali orang Indonesia itu enggak, kita tahu kok walaupun sempit kita tuh saling bantu gitu. Nah, satu hari nih Pak, satu hari orang yang terisolasi akan dapat akses kembali, orang yang susah makan mungkin akan selamat, akan sembuh, akan sehat. Tapi perjuangan kita nggak selesai di sana. Ini masih prolog nih. Perjuangan berikutnya adalah ekonomi mereka kan hancur semua. Yang petani yang tadinya ayahnya punya pekerjaan di mana, ibunya, nah itu harus kita bantu juga. Kedua, nah ini kemarin lucu ada inisiatif. Jadi waktu saya sama Boy Chandra lagi riweh-riweh bantuin orang, tiba-tiba Boy Chandra nyeletuk, "Bro, itu bukit belakang rumah lu udah mulai botak-botak tuh." Gitu. Kita beli aja, Pak. Boy. Walaupun sebeseller novel kita berdua, Boy, gitu. Nggak bisa pakai duit royalti beli bukit, gila lu. Gitu. Untuk ditanam kembali. Untuk ditanam kembali. Ya udah, nantilah kita pikirin ini beres, kita pikirin ya beli bukit belakang rumah lu. Kalau nggak, emak lu nih yang kena nih abis ini. Oke. Nah, mulai muncul inisiatif-inisiatif, tapi mungkin agak nantilah, tapi udah ada yang jalan. Bagaimana kita bisa mengakuisisi itu jadi apalah milik kita lah, milik bersama. Terus berikutnya juga seseorang harus bertanggung jawab gitu. 1, 2, 3 orang nggak tahu harus bertanggung jawab terhadap ini. Nggak mungkin ini bencana alam doang gitu. Kalau memang badai doang gitu, nggak ada hutan yang hilang, nggak ada segala macam, harus ada orang yang held accountable, dia harus bertanggung jawab, mengumumkan kenapa, penyebabnya apa, sampai berakhir entah ada yang dihukum, dicopot atau bagaimana. Sama yang terakhir nih teman-teman, kita itu sedang di jendela orang Indonesia jadi suka baca, jadi peduli sama negaranya atau enggak nih Pak. 3 tahun terakhir pembaca Indonesia itu jadi naik. Orang-orang yang udah rajin baca kan mereka bisa kritis, mereka bisa berkontribusi, tapi di lapangan itu saya melihat ini pembodohan ini disengaja gitu dan sengaja dirawat. Cara melawan pembodohan ya gimana? Rajin baca, rajinlah kalian membaca 1 buku fiksi sebulan itu minimal 1 fiksi, 1 non fiksi. Supaya apa? Supaya ininya jalan, supaya ininya peka. Karena ketika dua-duanya jalan, saat kita memilih pemimpin, atau bayangkanlah 20-30 juta keluarga di Indonesia punya perpus kecil, setiap bulan beli 3 buku, 5 buku. Bayangkan anak-anak Anda, adik-adik Anda akan jadi orang yang pintar. Kalau udah 30 juta keluarga Indonesia suka baca buku, setidaknya pemimpin-pemimpin di berbagai sektor akan lahir dari rahim para pembaca. Nah, itu 4 itu PR kita setelah korban-korbannya berhasil kita tolongin. Saya pernah bersama dengan Jomang juga menanam pohon di Ampe-Angke, di Lasi. Kami nanam pohon kopi di sana. Dan ini juga penting bagi teman-teman agar juga mengunjungi tempat itu. Karena di sana juga masih banyak korban yang perlu bantuan, yang meninggal cukup banyak. Menarik sekali tentang buku novel yang perlu dibaca. Saya pernah datang ke sana ketika diskusi diajak di saung-saung itu ya. Kemudian saya lihat ini orang-orang ini luar biasa dan semuanya diskusi. Dan salah satu topik diskusi yang ditulis di semacam papan tulis begitu ya, pakai kapur. Judul diskusinya adalah siapa menindas dan siapa tertindas. Bayangkan para petani di situ diskusinya ini adalah sesuatu yang menyangkut masalah sosial. Sifat kritis orang-orang di sana yang dikenal sebagai masyarakat pembaca yang cukup kuat ya dari sejarahnya. Saya kira itu memang harus terus dipelihara. Kita kembali lagi ke apa yang C.S. Hayren lihat di Sumatera Barat. Tadi rencananya adalah untuk membuat film dan sekarang situasinya, settingnya semua berubah. Nggak semua sih, paling ya ada 30-40% yang termasuk tempat Gordon Ramsay yang bikin rendang itu, aduh padahal itu udah bagus banget. Dan itu semua berubah. Iya, jadi udah rata tempatnya. Ya, sekarang prioritas berubah, yang penting adalah menyelamatkan dulu keluarga-keluarga yang ada di sana. Apa pesan Hayren untuk saudara-saudara kita di sana dan juga bagi saudara-saudara orang muda yang berada di kota-kota besar yang tentu juga tenaganya dibutuhkan begitu ya. Jadi ketika kita belum mendengar ini sebagai status bencana nasional, tentu daerah perlu diperkuat agar mereka juga punya kekuatan untuk bangkit kembali. Ini di Aceh, Sumatera Barat dan juga di Sumatera Utara. Pesannya kita ada kok, orang Indonesia ada buat teman-teman di Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat. Yang nggak tahu siapalah. Dan buat relawan, jaga kewarasan, jaga tenaga, jaga stamina. Sehat-sehat terus. Termasuk yang online pun yang kalian bantuin. Karena kan di kolom komen itu muncul, bang daerah sini belum ada. Dia yang inisiatif carikan sendiri. Di novel Bunda Lisa saya tulis ya Pak, kalau nggak salah kalimatnya gini. Akan selalu ada pelangi di setiap badai, dan pelangi itu melintas hari ini. Pelanginya sekarang belum melintas, satu saat akan melintas. Dan semoga saat itu melintas, kita semua bisa mendapatkan sesuatu yang membuat kita puas lah. Membuat kita terobati dan membuat kita, oh iya, negara ini masih bisa kok berjalan terus selama rakyatnya dan orang-orang yang memegangnya adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Demikianlah percakapan saya dengan C.S. Hayren, seorang novelis yang melihat setting di lapangan dari apa yang dia rasakan
seorang novelis membaca tidak hanya dengan matanya tapi juga dengan perasaannya dan juga melihat nilai-nilai yang ada di masyarakat itu. Pastikan bahwa di balik setiap awan yang gelap selalu ada matahari. Nah, karena itulah maka kita harus selalu optimis. Dalam kedukaan ini kita harus bergandengan tangan untuk saling membantu satu sama lain. Yang punya uang tentu bisa memberikan uang. Tentu yang mempunyai tenaga bisa memberikan tenaga, yang mempunyai obat-obatan bisa memberikan obat-obatan, yang punya keahlian untuk mengobati, mari kita obati masyarakat dengan obat-obatan. Tapi yang jelas kalau kita ingin mengirim sesuatu, pastikan yang kita kirim itu adalah juga yang terbaik. Jangan kirim pakaian bekas, tapi kirimlah pakaian yang memang layak dipakai. Bukan karena sudah tidak Anda sukai lagi. Yang dibutuhkan itu memang adalah pakaian yang layak pakai, termasuk pakaian dalam, termasuk tadi untuk kebutuhan perempuan, air minum, dan juga obat-obatan, makanan, semua masih sangat dibutuhkan. Peran serta Anda sangat dibutuhkan. Ketika pemerintah pusat belum mengumumkan ini adalah bencana nasional, maka semua ini diserahkan kepada daerah. Tapi kemampuan daerah kelihatannya belum memadai. Oleh karena itulah, kekuatan kita semua bersama-sama bergandengan ini menjadi sangat menentukan. Beri kekuatan pada saudara-saudara kita. Semoga Anda semua yang berada di daerah-daerah yang sedang mengalami kesulitan ini bisa terus dikunjungi oleh teman-teman semua. Tentu saja saya selalu bersama dengan kalian. Terima kasih, Hairen. Ya, semoga apa yang sudah dilakukan ini akan memberi semangat pada teman-teman. Stay relevant.